Saudari-saudaraku dimanapun Anda berada, bertemu kembali dengan saya, Roma Agustinus Trianto, SSCC, di dalam catatan pesiara. Saudari-saudaraku yang terkasih, marilah kita siapkan hati kita untuk mendengarkan permenungan dari catatan pesiara, untuk meresapkan dan juga menghidupi apa yang menjadi seruan dari kitab kebijaksanaan dan Injil Yohanes pada hari ini. Mari kita siapkan hati kita dengan membuat tanda kemenangan Kristus. Dalam nama Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa di surga, jagalah kami, bantulah kami, agar kami Engkau mampukan untuk menjadi hidup sebagai anak-anak-Mu yang sejati, sehingga kami sungguh dapat menjadi anak-anak terang di tengah-tengah kegelapan dan situasi yang tidak menentu. Jangan biarkan kami anak-anak-Mu menunggu dan menjadi seorang yang mencari-cari kesalahan orang lain, tetapi jadikanlah kami pribadi yang mau memulai sesuatu yang baik di dalam persiaran hidup kami. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Saudari-saudaraku yang terkasih, selamat pagi, Tuhan memberkati. Bagaimana kabarnya? Sudah mulai terbiasa tinggal di rumah, mengerjakan segala sesuatunya di rumah? Semoga semuanya dalam keadaan sehat dan mulai terbiasa serta bisa menikmati dan menemukan sukacita tinggal bersama keluarga. Saudari-saudaraku yang terkasih di dalam Yesus Kristus, selamat pagi, Tuhan memberkati kita semua. Di dalam bacaan hari ini, dari bacaan pertama dari kitab kebijaksanaan, jelas dikatakan di sana bahwa orang-orang fasik akan berkata satu sama lain karena angan-angan mereka yang tidak tepat. Bahkan orang fasik akan mencari kesalahan atau menunggu kesalahan orang-orang benar hanya untuk memuaskan dan membuat dirinya dibenarkan, meskipun apa yang mereka lakukan sama sekali tidak berfaedah atau tidak memiliki nilainya. Saudari-saudaraku yang terkasih, kita sebagai orang beriman janganlah seperti orang fasik. Jangan kita tidak mendengarkan apa kata militer, apa kata para tim medis, apa kata pemerintah yang notabene mereka berada di garda depan untuk menghadapi virus corona yang saat ini sedang melanda di seluruh dunia dan khususnya di negara kita. Kadang kita seperti orang fasik menunggu, tuh kan salah, tuh kan salahnya pemerintah, tuh kan salahnya tim medis yang lupa untuk mengembangkan rumah sakitnya. Apa bedanya kita dengan orang fasik? Daripada kita menjadi orang fasik, mari kita belajar dari Tuhan Yesus yang berusaha untuk hidup di dalam kebenaran dan mengikuti apa yang menjadi rencana Allah di dalam hidupnya. Kitab kebijaksanaan mengajak kita dan menjadikan kita sadar bahwa hidup di dalam kebenaran itu banyak tantangannya. Bahkan ada yang menyepelekannya. Allah, dengan virus seperti ini kalian kok takut kayak orang tidak beriman? Saudari-saudaraku yang terkasih, beriman bukan berarti menjadikan kita bodoh. Beriman berarti menjadikan hidup kita hidup di dalam kebenaran, hidup di dalam kebaikan, hidup di dalam kesesuaian, bukan hanya sekedar hidup di dalam kemunafikan, seolah-olah kita berdoa, seolah-olah kita bersembahyang, seolah-olah kita hidup sebagai orang beriman, tetapi kerjaannya menunggu orang lain, menunggu kesalahan orang lain, dan kita tidak berani berbuat sesuatu. Mestinya sebagai orang beriman kita berani berbuat sesuatu. Langkah yang bisa kita lakukan menolong mereka ialah dengan tinggal di rumah, dengan melakukan pekerjaan di rumah, dengan lebih kreatif. Saudari-saudaraku yang terkasih, kadang kita mesti bersembunyi untuk menjalankan misi kita, agar misi kita
terjadi di masa yang akan datang. Hari ini bukan saatnya kita untuk tampil show off, bahwa kita menjadi orang hebat, bahwa kita menjadi orang yang kuat. Mari kita belajar dari Injil Yohanes hari ini, bagaimana Yesus mendengarkan dan membuat karya Allah yang sudah direncanakan di dalam hidupnya terlaksana. Dia pergi untuk merayakan Hari Pondok Daun di Yerusalem dengan bersembunyi. Dia tidak terang-terangan datang ke Yerusalem, tetapi dengan bersembunyi karena waktunya belum tiba. Saat ini kita diminta untuk meneladani Yesus. Tidak perlu terang-terangan untuk berbuat baik. Tidak perlu membuat kerumunan massa karena kita berbagi masker, berbagi hand sanitizer. Tidak perlu. Hari ini yang Tuhan minta melalui sesama kita, tim medis, militer, pemerintah, dan pihak keamanan kepolisian, untuk kita tinggal dan tetap di rumah. Karena apa? Karena ada banyak cita-cita, visi yang perlu kita wujudkan di dalam misi kita. Dan salah satu misi yang dapat kita lakukan ialah tetap tinggal di rumah. Supaya apa? Supaya apa yang menjadi cita-cita bersama ini terwujud di dalam perjalanan hidup kita. Saudari-saudaraku yang terkasih, tinggal di rumah bukan berarti membosankan. Membosankan kalau kita seperti orang fasik yang hanya menunggu kesalahan orang, menunggu ditegur orang, menunggu mencari sesuatu yang menjadi sensasi sehingga kita bisa membuat gosip. Bukan seperti itu. Sebagai anak terang, kita mesti belajar kreatif. Di rumah, kita bisa sebagai orang tua mengajari anak untuk mencuci pakaian, untuk belajar masak, menghargai bahwa uang itu tidak mudah untuk didapatkan, menghargai usaha orang tua. Belajar tidak hanya belajar mengenai materi yang diberikan oleh sekolah, tetapi bagaimana kita belajar untuk bertahan hidup di saat-saat sulit seperti sekarang ini. Semoga rahmat dan kasih Tuhan selalu menguatkan hati kita, dan marilah kita mohon berkat Tuhan. Semoga berkat Tuhan selalu memberikan kekuatan, kedamaian, serta sukacita di dalam usaha kita bersama untuk menghadapi situasi yang sulit ini. Dan semoga berkat Tuhan selalu melindungi dan memberkati kita serta memberikan kesehatan kepada kita semua, dalam nama Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin. Semoga hari ini kita sungguh belajar menjadi pribadi yang bijaksana untuk tetap kreatif dan berbagi pelayanan melalui dan di mana kita bisa lakukan di rumah kita, dan bukan seperti orang fasik yang hanya bisanya menyalahkan orang lain. Selamat beraktivitas dan selamat pagi. Semoga Tuhan selalu menyertai kita. Amin.